Hai teman-teman semua, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Gabriela Aprilia Tumeu dengan NIM 201111427, mata kuliah Psikologi Kesehatan kelas AB dari program studi Bimbingan dan Konseling. Pada saat ini, saya akan memberikan edukasi pada anak dan remaja mengenai pembentukan perilaku hidup sehat. Anak dan remaja. Anak merupakan seseorang yang belum dewasa atau dalam biologi dikatakan makhluk hidup yang belum sampai pada tahap matang atau dewasa. Sedangkan remaja adalah masa beralihnya dari anak ke dewasa. Perilaku sehat. Perilaku sehat merupakan kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan dalam diri dan mencegah penyakit. Hal tersebut dilakukan seseorang baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, seseorang harus mendapatkan zat gizi sesuai kebutuhan tubuh, olahraga yang teratur dan rutin, jam istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan diri juga lingkungan. Di masa remaja, masih sangat banyak anak-anak remaja yang tidak peduli dengan kesehatan pada diri mereka sendiri, atau pentingnya menjaga pola hidup sehat. Di masa remaja tentu sudah memiliki banyak tugas dan kegiatan. Namun, di tengah banyaknya tugas dan kegiatan tersebut, membuat para remaja seringkali lupa untuk menjaga kesehatan fisiknya. Contohnya, sering tidur larut malam, senang makan makanan junk food atau siap saji, dan olahraga tidak teratur. Dari hal itu membuat para remaja kurang energi, kurang fokus dalam belajar, dan juga tidak heran bisa mengakibatkan kemampuan otak menurun. Masih banyak para remaja-remaja yang menyepelekan betapa pentingnya kesehatan bagi diri. Para remaja beranggapan bahwa mereka akan terkena penyakit jika sudah berusia lanjut. Padahal penyakit tidak memandang orang dan juga tidak memandang umur. Nah, pemikiran seperti itulah yang tidak benar. Itu merupakan kesalahan. Maka dari itu, para remaja masih perlu banyak belajar mengenai pentingnya kesehatan bagi diri sendiri. Bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan malah dilakukan oleh anak usia remaja dan dianggap hal yang biasa. Hal-hal tersebut ialah seperti merokok dan minum minuman beralkohol. Seperti kita melihat zaman sekarang atau pergaulan zaman sekarang, banyak anak-anak remaja, bahkan mulai dari anak-anak SMP, masih SMP itu sudah pergaulannya itu sudah sangat mengerikan, teman-teman. Jadi, kalau mau lihat pergaulan zaman sekarang itu, ibarat itu kalau mau dikatakan, "Kamu keren, kamu hebat kalau kamu ngerokok, kalau kamu minum alkohol," gitu. Jadi akhirnya anak-anak remaja yang masih usia belasan tahun, akhirnya terpancing, mereka jadinya merokok, minum-minum alkohol, padahal kalau mau dilihat mereka ini masih anak remaja di bawah umur, masih usia belasan tahun, masih anak sekolah. Tapi karena pergaulan yang zaman sekarang yang sudah sangat bebas, akhirnya mereka sudah tidak memandang diri mereka kalau mereka itu masih anak-anak gitu, masih sangat kecil karena masih usia remaja gitu. Tapi mereka sudah berani untuk merokok dan minum minuman beralkohol. Nah, setelah membaca serta mendengarkan pemaparan tadi, sekarang kita akan membahas hal-hal yang bisa dilakukan untuk membentuk perilaku hidup sehat. Nah, hal-hal ini ada beberapa. Yang pertama ialah makanan, kedua minuman, ketiga olahraga, keempat istirahat cukup, kelima menerapkan pola hidup bersih, dan yang keenam ialah menghindari pikiran stres. Kita akan bahas secara satu persatu. Dari yang pertama yaitu makanan. Memperbanyak makan makanan yang sehat seperti sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Hindari makanan instan dan kurangi mengkonsumsi snack. Utamakanlah makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah,
Kita lihat di sini teman-teman, inilah yang dikatakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, ada lauk pauk, sayur-sayuran, ada buah-buahan, serta susu. Nah, kalau kita memutuskan untuk membentuk perilaku hidup sehat itu pastinya yang pertama diutamakan ialah makanan. Karena makanan menjadi menjadi salah satu sumber kesehatan bagi tubuh kita jika kita ingin memiliki perilaku atau pola hidup sehat. Kalau kita masih saja atau senang dengan makan makanan siap saji, junk food, itu pasti tidak bagus bagi kesehatan ya teman-teman, karena kalau makanan-makanan siap saji kan seperti yang kita tahu mengandung pengawet atau atau zat-zat lainnya yang tidak bagus untuk tubuh. Sehingga tidak disarankan kita mengkonsumsi atau selalu makan makanan cepat saji gitu, junk food. Karena itu membahayakan tubuh gitu. Seperti yang kita tahu, makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna lah yang paling baik, yang paling dibutuhkan tubuh. Karena adalah makanan-makanan yang sehat. Lalu kita lanjut ke kedua, yaitu minuman. Hindarilah minuman yang mengandung pewarna buatan, gula berlebih, dan perasa buatan. Karena zat-zat seperti itu tidaklah baik untuk kesehatan tubuh yang mana nantinya akan berefek di ginjal. Lebih banyaklah minum air putih 8 gelas per hari. Nah, teman-teman, ini benar ya. Salah satunya yang untuk bisa memiliki pola hidup sehat atau ingin membentuk perilaku hidup sehat, selain makanan, tentu juga minuman itu berperan penting untuk kesehatan tubuh. Minuman, jika kita senang minum minuman yang berwarna, yang mengandung pewarna buatan, yang mengandung gula berlebih, dan lain sebagainya, itu tidak bagus teman-teman. Karena kasihan di ginjal nantinya, karena kan ginjal lah yang menjadi tempat penyaringan dari apa yang kita minum. Kalau misalnya kita kurang minum air putih dan lebih banyak minum minuman yang berwarna dan yang tidak sehat lainnya, itu akan berefek di ginjal. Dan akhirnya tubuh kita menjadi tidak sehat jika kita sudah terkena penyakit yang menyerang ginjal atau penyakit lainnya karena kita kekurangan mengonsumsi air putih. Maka disarankan tubuh kita itu lebih baik banyak mengonsumsi air putih. 8 gelas per hari gitu. Seperti pada gambar di bawah sini, berapa banyak yang kita butuh? Di sini dipaparkan bahwa 8 gelas, teman-teman. Jadi minuman seperti ini itu di X besar bahwa dikatakan ini bisa kita lihat bahwa ini X ini artinya tidak boleh gitu atau dilarang untuk dikonsumsi terlalu berlebihan gitu. Lebih banyaklah meminum air putih. Yang ketiga ialah olahraga. Pada usia remaja, tentu sudah memiliki aktivitas yang banyak. Namun jangan lupa untuk berolahraga secara teratur, supaya badan tetap sehat dan stabil meski banyak aktivitas yang dilakukan. Berolahragalah 2 kali sehari dalam 1 minggu. Nah, teman-teman, pembahasan kita yang ketiga ialah olahraga. Olahraga juga itu penting untuk membentuk pola atau perilaku hidup sehat. Kita bisa berolahraga sehari itu 2 kali dalam 1 minggu. Jadi, pagi kita menyempatkan waktu olahraga sebelum kita mulai aktivitas, dan juga sore gitu, kita bisa berolahraga. Ketika kita memiliki waktu luang gitu, atau waktu senjang dipergunakan untuk olahraga, agar selain makanan dan minuman yang kita jaga, agar dikonsumsi makanan dan minuman yang sehat, tubuh kita juga perlu yang namanya berolahraga, agar kesehatan kita lebih stabil lagi. Tubuh kita tetap sehat dan lebih bugar. Ini ya teman-teman bisa dilihat di gambar sini bahwa ada manfaat olahraga. Yang pertama, menjaga berat badan. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang. Ketiga, meningkatkan kinerja otak. Keempat,
menjaga keseimbangan tubuh, dan yang kelima mengurangi resiko berbagai penyakit. Nah, yang selanjutnya ialah keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk kesehatan tubuh. Meskipun aktivitas banyak, berusahalah untuk bisa dan tetap memiliki jam istirahat yang cukup. Tidur minimal 8 jam. Nah, teman-teman, di masa remaja biasanya sudah mulai memiliki aktivitas yang banyak. Maka dari itu, ketika kita memiliki aktivitas yang banyak, kita harus sesuaikan dengan tubuh kita, yaitu ketika malamnya kita beristirahat dengan waktu yang cukup minimal 8 jam. Karena kasihan ketika tubuh kita sudah melakukan banyak aktivitas selama seharian, lalu malamnya tubuh kita tidak beristirahat dengan cukup gitu, atau istirahat kita itu kurang, tidur kita itu kurang. Misalnya yang minimalnya 8 jam, tapi kita tidurnya cuma 4 jam, cuma 3 jam, cuma 5 jam. Nah, itu kan sudah tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, teman-teman. Karena tubuh itu juga butuh istirahat, tidak bisa dipaksa untuk bekerja terus gitu. Karena ketika bekerja terus seharian, lalu malamnya tidak beristirahat yang cukup, pastinya kita akan merasa tidak nyaman juga gitu. Maka dari itu kita harus bisa sesuaikan aktivitas kita yang banyak, maka malamnya kita harus berusaha untuk istirahat yang cukup dengan tidur minimal 8 jam. Nah, karena untuk bisa membentuk perilaku hidup sehat itu tidak hanya dari makanan, minuman, atau olahraga, teman-teman. Tapi istirahat yang cukup itu juga sangat penting. Juga dibutuhkan tubuh untuk bisa memiliki perilaku atau pola hidup yang sehat. Kita harus bisa menyeimbangkan juga jam tidur kita atau jam istirahat kita agar itu bisa terasa cukup, agar tubuh kita bisa beristirahat dengan cukup. Yang kelima ialah menerapkan pola hidup bersih. Cara menerapkan pola hidup sehat dan bersih juga harus dilakukan pada lingkungan sekitar rumah. Terutama, jangan malas-malasan untuk membersihkan rumah, karena ruang yang kotor dan berdebu bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini benar ya teman-teman. Biasanya kalau anak-anak remaja itu malas membersihkan atau merawat lingkungan sekitarnya, rumah gitu, kamar, apalagi yang menjadi tempat pribadi. Karena ketika kita sudah memulai untuk memiliki perilaku hidup sehat, untuk bisa mendapat pola hidup sehat atau perilaku hidup sehat, menerapkan perilaku hidup sehat itu bukan hanya dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, yang kita konsumsi, yang kita minum, makan, dan lain sebagainya. Namun juga lingkungan kita itu berpengaruh untuk bisa menentukan apakah kita ini memiliki perilaku hidup sehat atau tidak gitu. Maka dari itu kebersihan gitu, kebersihan lingkungan sekitar, terutama rumah, itu perlu dijaga teman-teman. Kita harus rajin membersihkan rumah, karena kalau rumah atau lingkungan sekitar kita kotor, pastinya kita akan sakit. Dan ketika sakit, otomatis kita tidak bisa dikatakan memiliki perilaku hidup sehat jika lingkungan rumah kita kotor gitu. Karena percuma dong kalau misalnya kita sudah makan, minum, olahraga, istirahat yang cukup, namun lingkungan tempat tinggal kita atau rumah kita kotor. Nah, itu kan juga nggak baik, teman-teman. Pastinya itu juga dapat membahayakan kesehatan tubuh. Yang keenam atau yang terakhir ialah menghindari pikiran stres. Pikiran stres seringkali menyerang tiap orang. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh, baik secara mental maupun fisik. Jadi, jika memiliki masalah, jangan jadikan masalah itu sebagai beban,
Pikirkan secara santai dan baik bagaimana agar masalah tersebut selesai, dan perlu juga untuk curhat ke orang yang dipercaya agar perasaan bisa lebih lega, dan siapa tahu dengan curhat bisa mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalah itu. Ini juga merupakan hal yang penting ya teman-teman. Biasakan di masa remaja itu sudah mulai masa-masa pubertas, sudah mulai mengerti atau mengenal hal-hal baru, ya mungkin ada aja yang membuat para remaja stres. Tapi usahakan itu jangan dijadikan beban pikiran. Kita bisa cerita ke orang terdekat yang kita percaya, pastinya itu akan membuat perasaan kita lebih lega, dan siapa tahu kita bisa mendapat bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena jika pikiran yang stres itu juga dapat mengganggu kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Karena kan pasti kalau stres kita sudah jadi malas makan atau makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, sudah malas berolahraga gitu. Yang artinya kacau gitu pikiran. Akhirnya kita tidak bisa lagi memiliki perilaku hidup sehat dalam diri. Nah, lalu kita masuk pada manfaat hidup sehat. Manfaat hidup sehat ada 4. Yang pertama, kebugaran akan tetap terjaga. Yang kedua, tampil lebih menarik. Yang ketiga, menghemat biaya obat-obatan. Dan yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini ialah manfaat hidup sehat, teman-teman. Bisa dilihat. Yang pertama, kebugaran akan tetap terjaga. Ya, itu benar. Pastinya ketika kita hidup sehat, pasti kebugaran jasmani kita akan tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, tampil lebih menarik itu artinya ketika kita hidup sehat, kita memiliki perilaku atau pola hidup sehat, pastinya kita akan percaya diri uh, ketika di luar atau ketika berada di lingkungan uh, lain gitu. Karena kita hidup dengan hidup sehat, memiliki pola hidup sehat, maka kita tidak malu, aduh, aku nggak percaya diri deh soalnya begini-begini misalnya. Kalau misalnya kita memiliki hidup sehat, pastinya kita akan terlihat lebih percaya diri. Lalu yang ketiga yaitu menghemat biaya obat-obatan. Ini juga benar teman-teman, jika kita memutuskan untuk membentuk perilaku hidup sehat dan kita sudah mulai menerapkannya, bahkan mempertahankan perilaku hidup sehat, pastinya itu sangat baik untuk kesehatan diri kita, karena pastinya kita akan jarang sakit karena kita sudah membentuk, menjalankan, dan mempertahankan pola hidup sehat. Lalu yang keempat ialah meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini sama saja dengan yang kedua, itu tampil lebih menarik, teman-teman. Jadi, ketika kita hidup sehat, pasti kita akan jauh lebih menarik dilihat orang, dan pasti kita akan lebih percaya diri ketika berada di luar atau berada di umum. Maka dari itu, tetaplah pertahankan, mulailah ya membentuk perilaku hidup sehat. Lalu jika kita sudah mulai, kita pertahankan pola hidup sehat itu agar selalu bisa tertanam baik dalam diri kita, agar tubuh kita selalu dalam keadaan yang sehat, bugar. Maka dari itu, mulailah membentuk perilaku hidup sehat sejak remaja, meskipun masih muda, karena penyakit datang tidak melihat usia, teman-teman. Jadi, teman-teman yang masih di usia remaja, nggak apa-apa, mulai remaja membentuk perilaku hidup sehat, karena itu bagus. Jangan tunggu tua nanti baru mau membentuk perilaku hidup sehat, karena kalau kita masih muda lalu masih menganggap remeh kesehatan, itu tidak bagus teman-teman, karena kita tidak tahu, karena namanya penyakit itu tidak memandang usia, tidak memandang siapa kita gitu. Penyakit itu bisa datang kapan saja, maka itu agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, kita harus mulai untuk membentuk perilaku hidup sehat. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.